Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap baik ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran kakak pada hari ini? Semoga siap ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini itu tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan materi kita. Adapun yang kita bahas, yang pertama ialah meyakini hari akhir. Hari akhir biasa disebut juga dengan kiamat. Nah, apa itu kiamat? Atau apa itu meyakini hari akhir? Nah, meyakini hari akhir atau biasa juga disebut dengan beriman kepada hari akhir adalah meyakini dalam sepenuh hati kita bahwa segala atau seluruh alam di dunia ini akan hancur, tidak akan ada lagi yang tersisa di muka bumi ini. Nah, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu akan datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan manusia atau makhluk yang ada di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa kiamat atau hari akhir itu pasti akan datang. Kita tidak boleh ragu akan hal itu. Dan Allah akan membangkitkan seluruh makhluknya yang sudah meninggal dunia nantinya. Nanti itu akan kita bahas ya. Nah, ada yang tahu berapa macam kiamat? Nah, kiamat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugra. Apa itu kiamat sugra? Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang biasa kita lihat sering terjadi di sekitar kita. Seperti contohnya, ketika ada orang meninggal ditimpa musibah atau ditimpa sebuah penyakit. Nah, itu yang disebut dengan kiamat sugra. Sekalipun itu bukan hal yang menimpa diri kita, tetapi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahwa nantinya kematian juga akan menghampiri diri kita. Kiamat yang kedua, macam kiamat yang kedua itu kiamat kubra. Kiamat kubra sendiri adalah kiamat besar yang dimana nantinya seluruh alam semesta ini akan hancur. Kiamat kubra sendiri ditandai beberapa hal. Yang pertama ada tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Yang kedua, hancurnya seluruh alam atau matahari mulai terbit dari arah yang berlawanan, yaitu dari arah barat ke timur. Nah, tanda-tanda yang lain yaitu gunung seperti bulu yang bertebaran. Seperti itulah gambaran kiamat kubra. Semoga kiamat kubra ini tidak kita dapatkan ya, nauzubillahi min dzalik. Sampai sini materi kita, apa adik-adik paham? Semoga adik-adik paham ya. Nah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu kehidupan setelah kita meninggal dunia. Setelah nantinya kita meninggal dunia, seluruh alam semesta ini sudah tidak ada dan seluruh makhluk Allah ini telah meninggal. Nah, ada kehidupan atau proses yang kita lalui. Yang pertama itu yaumul barsah atau biasa disebut juga dengan alam kubur. Di alam kubur nanti kita ditanyai oleh dua malaikat. Malaikat ini bernama Munkar dan Nakir. Ini ditugaskan menanyai kita di alam kubur tentang segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Ya, proses yang kedua yang kita lalui setelah meninggal itu ada namanya Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats ini, pernah tidak adik-adik melihat sebuah tunas yang tumbuh dari dalam tanah? Atau pernah tidak adik-adik main game Plants vs Zombie? Nah, seperti itulah gambaran kita nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur. Tapi kita tidak berubah ya jadi zombie, hanya gambaran bagaimana nantinya
kita dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian proses yang ketiga ini, disinilah nanti setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita dikumpulkan dalam satu tempat. Proses yang ketiga namanya Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Nah, di sini nanti kita seluruh makhluk Allah dikumpulkan di dalam satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar nanti ini kehidupan kita susah sekali. Tidak ada lagi pertolongan dari siapapun kecuali dari Allah. Itu pun kepada mereka yang dikehendakinya. Kemudian proses yang keempat ialah disebut dengan Yaumul Misan atau Yaumul Hisab. Yaumul Misan atau Hisab ini artinya amal perbuatan kita dipertimbangkan atau diperhitungkan nantinya. Baik itu amal perbuatan baik atau amal perbuatan buruk. Semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya nantinya. Nah, inilah proses yang terakhir yang kita tempati nantinya, yaitu ada yang dinamakan surga dan neraka. Inilah tahap terakhir dari kehidupan. Nah, ketika adik-adik memiliki amal perbuatan baik yang lebih besar, lebih banyak, maka balasan yang adik-adik dapatkan itu tempat yang dinamakan surga. Nah, begitupun sebaliknya, ketika amal perbuatan buruk adik-adik ini lebih besar atau lebih berat, maka adik-adik akan ditempatkan di neraka. Tentunya adik-adik mau masuk ke surga, bukan? Nah, untuk masuk ke surga sendiri, perbanyaklah amal perbuatan baik kalian. Seringlah menolong orang, rajin ibadah. Nah, ketika adik-adik tidak mau masuk ke dalam neraka, ya akhiri atau hindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jangan suka bergosip atau menggibahi temannya atau mencela temannya. Itu tidak boleh ya. Nah, sampai di sini materi kita, saya rasa semoga adik-adik ini paham ya. Yang pertama tadi, kita harus beriman kepada hari akhir. Apa itu beriman kepada hari akhir? Ya, meyakini dengan hati kita bahwa kiamat atau segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur atau hilang dan lenyap. Nah, kemudian ada berapa macam tadi kiamat? Ya, ada dua, kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang meninggal, yang ditimpa musibah atau penyakit. Nah, kiamat kubra sendiri adalah kiamat besar nantinya. Di situ nanti bumi atau seisinya ini akan hancur. Nah, ada 5 proses yang kita lalui nanti setelah meninggal atau setelah kiamat ini telah terjadi. Yang pertama, Yaumul Barsa atau alam kubur. Di alam kubur ini kita ditanyai oleh 2 malaikat. Yang pertama, yang malaikat bernama Munkar dan Nakir. Ini menanyakan amal perbuatan kita selama ada di dunia. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari dalam kubur. Kemudian Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, itu tempat kita dikumpulkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini untuk dipertimbangkan amal perbuatannya. Nah, itulah Yaumul Misan. Proses yang keempat ini amal perbuatan kita dipertimbangkan dan diperhitungkan. Dan terakhir adalah tempat terakhir kita itu surga atau neraka. Nah, materi ini sekiranya kakak berharap adik-adik semua paham apa yang kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu mulai detik ini biasakanlah untuk mengakhiri kebiasaan buruk kalian ya, agar kiranya kita nanti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Kakak harap semuanya bisa paham dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan
Berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Kakak pamit. Saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.